Risma pindah ke Jakarta untuk jadi kepala pengatur lalu lintas itu. Kan jadi menurunkan derajat. Keresahan publik tidak bisa disalurkan karena tidak ada figur oposisi. Pengkritik banyak, pers mengkritik, tapi itu kan orkestrasi ini mesti dipimpin oleh figur yang betul-betul punya potensi untuk menghasilkan program alternatif terhadap kemungkinan gagalnya program pemerintah. Jadi seolah-olah sekarang pemerintah anggap kita nggak akan gagal, oposisi tidak bekerja. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami menerima bantuan dari MPI, Polres Kota Baru dan Kalsel. Mudah-mudahan bantuan ini bisa kami manfaatkan, dan bagi penyumbang mudah-mudahan ditambah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kita berterima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini rombongan dari DPD Kalsel, baik itu Hilmi dan LPI, tiba di desa Sungai Bali, Kecamatan Sebuku atau Pulau Sebuku, untuk menyalurkan bantuan tahap kedua yang berupa alat perlengkapan keagamaan, sajadah, speaker aktif, dan lain-lain sebagainya. Setelah sebelumnya memberikan bantuan tahap pertama untuk anak-anak sekolah, peralatan sekolah dan sebagainya, dan insya Allah akan kita lanjutkan nantinya untuk memberikan bantuan tahap ketiga yang berupa tenda untuk kematian, masjid dan lain sebagainya, insya Allah. Kalimantan Selatan dalam beberapa hari ini mengalami musibah banjir yang hampir merata di semua tempat akibat curah hujan yang tinggi. Karena itu anggota DPD RI Dapil Kalsel Habib Abdurrahman Bahashim, yang akrab disapa Habib Banua, menyerukan agar Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dan jajarannya datang ke Provinsi Kalsel untuk melihat langsung kesusahan rakyat di Banua. Saatnya sekarang bagi Mensos untuk belusukan ke Kalsel. Jangan cuma cari pemulung di Jakarta.
Sekarang di Kalsel ribuan rumah terkena banjir parah. Mereka harus dibantu secepatnya. Kesehatan mereka harus diperhatikan. Kita takut penyakit menular akan terjadi setelah banjir. Begitulah terang Habib Banua. Selain itu, Habib Banua juga menyoroti lambannya penanganan banjir dan terkesan tidak terintegrasi antara instansi terkait. Semua pada jalan sendiri-sendiri. Di mana-mana masyarakat meminta bantuan, ada juga yang mengumpulkan bantuan secara mandiri. Saya sangat prihatin dan menangis melihat kondisi ini. Pemerintah provinsi harus mengambil langkah cepat, mengkalkulasi kerugian masyarakat dan menyediakan bantuan untuk keperluan mereka. Masyarakat harus cepat dievakuasi, jangan sampai ada korban jiwa akibat bantuan yang terlambat. Demikian tegasnya. Tiba di desa Sungai Bali. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan rapat kerja perdana dengan Komisi 8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam raker tersebut, sejumlah anggota Komisi 8 mempertanyakan bahkan mengkritisi soal aksi belusukan Risma di DKI Jakarta. Anggota Komisi 8 DPR John Kennedy Aziz mengkritisi soal masih banyaknya orang miskin di kolong-kolong jembatan kota Surabaya yang dipimpin oleh Risma selama 2 periode. Untuk itu, ia mempertanyakan gebrakan yang dilakukan oleh Risma di Kemensos. Meskipun ia juga mengapresiasi aksi belusukan Risma sebagai Mensos. Jadi gebrakan-gebrakan apa yang Ibu lakukan di lapangan bertemu dengan pemulung itu merupakan suatu apresiasi. Intinya bagaimana orang-orang yang harus mendapatkan bantuan itu di seluruh Indonesia mendapatkan bantuan. Kembali pada database itu. Demikian, jelas politikus Partai Golkar tersebut. Kemudian anggota Komisi 8 lainnya, Rudi Hartono, juga ingin memberi saran kepada Risma. Teman-teman Komisi 8 banyak yang menceritakan kinerja Risma yang banyak turun ke lapangan. Tapi ia mempertanyakan kenapa hanya di Jakarta. Menurut politikus Partai Nasdem itu, pihaknya mendukung aksi Risma yang turun ke jalan. Tapi Indonesia ini luas dan tidak hanya di Jakarta. Itu semua kritik dan masukan dari masyarakat. Masyarakat senang dengan kinerja Ibu, tapi telusurilah Indonesia yang penduduknya banyak. Jawa Timur tempat Ibu, Jawa Tengah, Sumatera juga Bu, Sulawesi, Irian, Aceh tempat Pak Husni, itu masukan dari masyarakat. Begitulah sarannya. Namun Risma mendapatkan pembelaan dari anggota Komisi 8 DPR Samsunia. Dirinya secara pribadi dan juga fraksi PDIP menilai bahwa belusukan yang dilakukan Risma sangat baik. Karena kalau tidak turun ke lapangan, tidak bisa mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Kasus korupsi bantuan sosial sembako di tengah pandemi COVID-19 dan kesulitan ekonomi membuat rakyat geram atas tindakan yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara saat menjabat Menteri Sosial. Bukan tanpa alasan, Juliari yang juga merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini disebut memotong anggaran senilai Rp10.000 dari total paket bansos sembako senilai Rp300.000. Hal itu merupakan data yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat menetapkan Juliari dan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19 berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020. Dengan terungkapnya perbuatan rasuah yang bisa dianggap prestasi bagi pimpinan KPK era Firly Bahuri dan kawan-kawan ini, membuat keresahan masyarakat khususnya warga Jabodetabek. Seolah-olah benar karena banyak masyarakat yang membutuhkan tidak mendapat bantuan. Bahkan banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas bansos sembako selama masa pandemi di 2020. Lebih mengejutkan lagi, adanya temuan dari masyarakat anti korupsi Indonesia yang mengungkapkan bahwa sembako yang diterima masyarakat hanya senilai Rp188.000 per paket sembako.
Artinya terdapat selisih sebesar 112.000 per paket sembako dari anggaran yang disediakan pemerintah. Temuan Maki ini sekaligus sebagai barang bukti yang diserahkan oleh Koordinator Maki, Boyamin Saiman, kepada KPK. Selain selisih harga, diduga terdapat selisih kualitas isi barang. Di antaranya kualitas beras yang bau apek dan sebagian warna kuning atau hitam. Sarden ikan lebih banyak berisi air dan ikannya sedikit. Itulah ujar Boyamin. Isi sembako dari goodie bag warna merah itu terdiri dari minyak goreng Rose Brand 2 liter dengan harga sekitar Rp22.000. Susu Indomie full cream berat 400 gram dengan harga sekitar Rp44.000. Lisin kelapa hijau ember berat 600 gram dengan harga sekitar Rp30.000. Kemudian sarden Vitan berat 155 gram sebanyak 2 buah kaleng dengan harga sekitar Rp12.000. Dan beras 10 kg dengan harga sekitar Rp80.000. Sehingga total sembako yang diperkirakan Maki adalah sebesar Rp188.000 per paket sembako yang diterima warga Jabodetabek. Sementara itu, dalam laporan majalah Tempo, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melakukan audit dan menemukan dugaan penggelembungan anggaran pembuatan goodie bag bertuliskan bantuan Presiden RI melalui Kementerian Sosial. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan goodie bag sebesar Rp6,09 miliar. Berdasarkan pemeriksaan pengadaan 7,07 juta paket senilai Rp2,27 triliun dalam program penyaluran tahap 1 sampai tahap 4. Pengadaan goodie bag itu sempat menjadi perbincangan setelah adanya investigasi yang dilakukan Tempo. Perusahaan yang menggarap proyek goodie bag bansos sembako adalah PT Sritex atau Sri Rejeki Isman Tbk yang mendapatkan proyek tersebut atas rekomendasi dari putra Presiden Joko Widodo atau Gibran Raka Buming Raka. BPKP juga menyebut bahwa Kementerian Sosial telah menggelontorkan 22,8 juta paket bansos sembako dalam 12 tahap selama April hingga Desember 2020. Jika disandingkan dengan temuan Maki, maka anggaran Rp300.000 per paket sembako yang disunat bisa mencapai Rp2,5 triliun. Nilai tersebut setara dengan 2 kali anggaran pembangunan stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion yang dimaksud adalah Stadion Papua Bangkit atau Stadion Lukas NMB yang dibangun untuk menyambut penyelenggaraan PON 20 Papua yang terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Kasus korupsi bantuan sosial sembako di tengah pandemi COVID-19 dan kesulitan ekonomi membuat rakyat geram atas tindakan yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara saat menjabat Menteri Sosial. Bukan tanpa alasan, Juliari yang juga merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini disebut memotong anggaran senilai Rp10.000 dari total paket bansos sembako senilai Rp300.000. Hal itu merupakan data yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat menetapkan Juliari dan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19 berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020. Dengan terungkapnya perbuatan rasuah yang bisa dianggap prestasi bagi pimpinan KPK era Firly Bahuri dan kawan-kawan ini, membuat keresahan masyarakat khususnya warga Jabodetabek seolah-olah benar karena banyak masyarakat yang membutuhkan tidak mendapat bantuan. Bahkan banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas bansos sembako selama masa pandemi di 2020. Lebih mengejutkan lagi,
adanya temuan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang mengungkapkan bahwa sembako yang diterima masyarakat hanya senilai Rp188.000